Langit Ponorogo sore itu tampak muram meski matahari masih tergantung di ufuk barat. Awan hitam menggulung perlahan, membentuk pusaran yang tidak biasa. Angin yang biasanya lembut berubah menjadi desir kencang yang menusuk tulang. Burung-burung tidak lagi terdengar berkicau, seolah alam sedang menahan napas. Di tengah suasana itu, Gus Ikdam duduk di serambi pesantren dengan wajah tenang, namun matanya menyipit penuh waspada. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Aura gelap yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun berdakwah, kini menyelimuti udara. Seorang santri bernama Fadil berlari tergopoh-gopoh menghampiri. "Gus, kambing-kambing milik warga mati semua pagi ini. Tanpa luka, tanpa suara, tapi mata mereka terbuka lebar seperti ketakutan," ucapnya gemetar. Gus Ikdam diam sejenak, lalu menatap langit yang kini semakin pekat. Ia tahu ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini adalah tanda, sebuah peringatan bahwa kekuatan lain sedang bergerak. Malam harinya, para santri mulai mengeluhkan mimpi buruk. Salah satu dari mereka, Rifki, berteriak keras dalam tidurnya, "Ada mata merah menatapku dari balik pohon, Gus. Aku tidak bisa bergerak." Tubuhnya gemetar meski matanya masih terpejam. Gus Ikdam meletakkan tangan di dada santri itu dan membisikkan doa. Seketika tubuh Rifki tenang, meski wajahnya masih pucat seperti telah menyaksikan neraka. Keesokan paginya, seekor ular hitam sebesar betis ditemukan melingkar di halaman pesantren. Anehnya, ketika hendak diusir, ular itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah kamar Gus Ikdam dengan mata merah menyala. Seorang ustaz tua bergumam, "Ini bukan ular biasa, Gus, ini kiriman." Gus Ikdam tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis, lalu membaca ayat-ayat pelindung sambil menaburkan air doa ke penjuru pondok. Hari-hari berikutnya terasa berat. Hawa panas mencekam di malam hari, membuat para santri susah tidur. Di beberapa sudut pesantren, aroma kemenyan tercium samar, padahal tidak ada satupun yang menyalakannya. Beberapa warga sekitar mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di atap pondok saat tengah malam. Semakin jelas, serangan ini bukan berasal dari dunia nyata semata. Gus Ikdam mengurung diri di dalam musola tua selama 3 malam. Ia menyalakan pelita kecil, memejamkan mata, dan berzikir dalam keheningan. Dalam zikirnya, ia melihat sesosok lelaki tua berjubah hitam berdiri di ujung jembatan di batas kota, membawa tongkat berukir tengkorak. Suaranya menggema dalam batin Gus Ikdam, "Aku datang, wahai yang mengaku pewaris cahaya. Mari kita lihat seberapa terang cahayamu." Dengan tenang, Gus Ikdam membuka mata. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, namun ia tetap duduk dengan tegak. Ia tahu, ini bukan sembarang serangan. Ini adalah tantangan. Seseorang dari ujung timur pulau, tempat legenda-legenda kelam dilahirkan, telah mengincarnya. Dan jika benar dugaannya, maka yang datang bukanlah dukun biasa, tapi warisan kelam dari tanah Banyuwangi. Di luar, hujan pertama turun dengan deras. Petir membelah langit dengan gemuruh panjang. Namun, di tengah badai itu, Gus Ikdam berdiri menghadap kiblat, lalu berkata lirih, "Jika ia datang dengan gelap, maka aku akan menjawabnya dengan cahaya." Bismillah. Jauh di ujung timur Pulau Jawa, di balik kabut tebal dan suara laut selatan yang menggelegar, seorang pria tua duduk bersila di tengah lingkaran api. Wajahnya tertutup kain hitam, dan tubuhnya dibalut jubah kelam berbau menyan. Dialah Ki Jagat Geni, dukun paling ditakuti di Banyuwangi. Malam itu, ia membuka kembali kitab warisan leluhurnya, tulisan tangan bercampur darah dan arang, yang hanya dibaca ketika dendam harus dibayar lunas. Sudah saatnya terang itu dipadamkan. "Gus Ikdam, kau akan kubawa pada malam paling kelam dalam hidupmu," gumamnya. Dingin. Di saat yang sama, di pondok pesantren Nurul Hikmah, angin kembali berdesir ganjil. Beberapa pohon tiba-tiba rontok daunnya meski tidak sedang musim gugur. Burung hantu bertengger di atap musala, mengeluarkan suara lirih yang seolah membawa pertanda. Gus Ikdam yang tengah mengajar tafsir tiba-tiba terdiam. Bibirnya mengeja lafaz Allah, namun hatinya menangkap getaran aneh. Sesuatu, atau seseorang, sedang mendekat. Esok harinya, seorang tamu misterius menginap di penginapan tua di kota kecil tak jauh dari pesantren. Namanya tidak tercatat di buku tamu, tapi pemilik penginapan merasa tubuhnya gemetar saat melihat mata pria tua itu, mata merah dan tajam seperti membelah sukma. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai Ki Geni dari Timur. Malam pertama ia tiba, seluruh kucing di gang belakang penginapan hilang.
Hanya suara lolongan aneh yang tertinggal di udara. Tanpa banyak diketahui, Ki Jagat Geni mulai menanam benda-benda gaib di sekitar pesantren. Ia mengubur tanah kuburan di bawah pohon mangga, menyelipkan rambut dan darah kambing di celah tembok tua, dan menancapkan paku berkarat di batang bambu belakang dapur pondok. Ia tersenyum sinis setiap kali ritual itu selesai. Semakin dekat, sebentar lagi cahaya itu akan padam. Sementara itu, para santri semakin sering kerasukan. Yang paling parah adalah Syaiful, yang mendadak berteriak tengah malam dengan suara perempuan tua. "Kembalikan tanah kami, ulama-ulama seperti kalian tak pantas tinggal di atasnya." Gus Ikdam turun langsung menangani. Ia memeluk Syaiful, membaca surah Yasin dengan suara tegas, dan dalam hitungan menit, santri itu tenang, lalu menangis. "Gus, ada pria tua bermata merah, dia bilang akan membakar pesantren ini," ucapnya terbata. Setelah kejadian itu, Gus Ikdam tahu musuhnya kini sudah sangat dekat. Ia tak lagi hanya berhadapan dengan kiriman gaib, tapi sosok nyata yang menginjakan kaki di tanah ini. Ia memerintahkan para ustaz untuk memperketat amalan rutin dan mengadakan zikir malam bersama seluruh santri. "Jangan takut, gelap hanya menang saat kita berhenti menyalakan cahaya," ujarnya kepada mereka yang mulai dilanda ketakutan. Di tengah malam, saat Gus Ikdam sedang bermunajat, seekor burung gagak masuk lewat jendela musola dan bertengger di dekat sajadahnya. Burung itu membawa secarik kain lusuh dengan tulisan aksara Jawa kuno. Gus Ikdam membacanya perlahan, lalu tersenyum tipis meski sorot matanya tajam. "Jadi, kau akhirnya datang juga, Ki Jagat. Mari kita lihat, sekuat apa warisan gelapmu." Malam itu langit tak berbintang. Hujan tidak turun, tapi bumi dingin seperti abis ditinggal arwah. Di kejauhan, di balik gelapnya hutan kecil, sepasang mata merah menyala menatap pesantren Nurul Hikmah. Perlahan, Ki Jagat Geni melangkah maju. Permainan baru saja dimulai. Malam Jumat tiba dengan hawa yang lebih dingin dari biasanya. Langit tampak seperti terbelah oleh awan hitam yang menggantung rendah, seakan menanti waktu untuk runtuh. Gus Ikdam memimpin zikir dan pembacaan Yasin di musola bersama para santri. Suara bacaan suci menggema ke seluruh penjuru pesantren, menembus gelap malam, menggetarkan dinding-dinding tua yang seolah bergetar karena sesuatu yang tak kasat mata sedang mendekat. Di luar pagar pondok, Ki Jagat Geni berdiri di bawah pohon beringin tua, matanya menatap ke arah musola dengan tatapan membakar. Tangannya menggenggam boneka buhul berbalut rambut dan darah ayam hitam. Ia berkomat kamit membaca mantra kuno dengan suara serak seperti batu digerus. "Wahai ruh kelam yang telah kutundukkan, masuklah ke tubuh mereka yang rapuh. Buat mereka berlutut di hadapan ketakutan." Di ujung mantranya, ia menusukkan jarum ke mata boneka itu, dan pada saat itu pula, sesuatu terjadi di dalam musola. Seorang santri bernama Hasan yang duduk di saf depan tiba-tiba menggeliat, tubuhnya kejang-kejang. Matanya terbuka lebar, namun bukan tatapan manusia. Suaranya berubah berat dan parau, "Gus, dia datang, dia membawamu ke dalam tanah." Santri-santri lain menjerit dan mundur ketakutan. Musola yang tadinya penuh cahaya zikir, kini terasa seperti ruang sempit penuh kabut hitam. Gus Ikdam segera maju, menatap Hasan yang kerasukan tanpa gentar. Ia mengambil air doa dari botol kecil di sakunya dan memercikkan ke wajah Hasan. "La haula wala quwata illa billah, keluarlah kau yang bukan bagian dari ciptaan yang bersih." Seruan Gus Ikdam membuat tubuh Hasan menggeliat seperti dibakar. Dari mulutnya keluar suara tawa perempuan, kemudian jeritan panjang yang menggetarkan kaca-kaca jendela. Saat Hasan terkulai lemas, musola terasa kembali tenang. Namun belum sempat para santri bernapas lega, lampu-lampu mendadak padam. Kegelapan total menyelimuti pondok, angin bertiup kencang dari segala arah, mengibaskan sajadah dan tirai-tirai dengan keras. Suara-suara aneh mulai terdengar, ratapan, bisikan, dan langkah kaki yang tak terlihat. Para santri mulai menangis, saling berpelukan dalam ketakutan. Dengan langkah mantap, Gus Ikdam menuju tengah musola dan berdiri tegak. Di tengah kegelapan, hanya suaranya yang terdengar lantang. "Kalian yang datang membawa kebencian, dengarlah, aku tidak gentar. Kau tidak akan menyentuh satupun dari anak-anak ini." Ia mulai membaca ayat kursi dengan suara menggelegar, dan saat ayat terakhir dilafazkan, cahaya kecil muncul di ujung sajadah. Semakin lama cahaya itu membesar, mengusir kabut hitam dan membuat hawa panas itu sirna. Lampu menyala kembali, musola terang benderang. Para santri menatap Gus Ikdam dengan air mata haru bercampur takjub.
Hasan sudah sadar, tapi masih menangis dalam pelukannya. Gus, itu bukan sekadar jin, dia kiriman manusia. Aku bisa melihat wajahnya. Tua, berjubah hitam, matanya menyala seperti api. Gus Ikdam mengangguk pelan. Dalam hati ia tahu, ini baru permulaan. Dan musuhnya bukan sembarang dukun. Ini adalah duel antar dua warisan, cahaya dan kegelapan. Di kejauhan, dari balik hutan, Ki Jagat Geni terdiam. Menarik, sungguh menarik, ucapnya sambil tersenyum miring. Kalau begitu, aku harus membawa permainan ini ke tingkat berikutnya. Malam berikutnya datang dengan keheningan yang mencekam. Setelah kejadian di musola, para santri masih diliputi rasa was-was. Meski mereka tetap melaksanakan amalan malam, ada rasa takut yang belum bisa lepas sepenuhnya. Gus Ikdam mencoba menenangkan mereka, namun dalam diam, ia sendiri merasakan sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan. Hatinya gelisah, bukan karena takut, tapi karena ia tahu musuhnya belum menyerah, dan malam ini, pertempuran akan terjadi bukan di dunia nyata. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Gus Ikdam terlelap di atas sajadahnya. Dalam tidurnya, ia mendapati dirinya berada di padang pasir yang luas, tanpa langit, tanpa batas. Angin menggerus wajahnya dengan butiran debu tajam. Di kejauhan, siluet hitam berdiri di atas batu besar, Ki Jagat Geni, menunggu dengan senyum penuh ejekan. Akhirnya kau masuk ke alamku, Ikdam. Di sini, tidak ada doa yang bisa menyelamatkanmu, katanya lantang. Dengan tenang, Gus Ikdam berdiri tegak. Jubah putihnya berkibar meski tak ada angin nyata. Ia menunduk sejenak, lalu membacakan Al-Fatihah dalam hati. Langkahnya mantap menghampiri Ki Jagat Geni. Namun begitu ia melangkah, tanah padang pasir berubah menjadi lautan darah, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok mengerikan, jin-jin berbadan besar, bersayap api, bermata tiga. Mereka mengelilingi Gus Ikdam dengan tawa mencemooh. Ki Jagat Geni mengangkat tongkat tengkoraknya dan menghantamkan ke tanah mimpi. Seketika langit terbuka, dan hujan belatung hitam jatuh mengerikan. Lihatlah kekuatan warisan leluhurku, tak ada cahaya yang bisa menembus kegelapan ini, teriaknya. Namun Gus Ikdam hanya menutup mata, dan dalam keheningan, ia melantunkan ayat-ayat pelindung. Dari dalam tubuhnya, cahaya mulai keluar perlahan, semakin terang, hingga membuat para jin menjerit kepanasan. Satu persatu, makhluk kegelapan itu terbakar oleh cahaya dari doa-doa yang dibawa Gus Ikdam. Ki Jagat Geni mulai panik. Ia menghentakkan tongkatnya lagi, menciptakan bayangan dirinya sebanyak 7. Semua bayangan itu menyerbu dari segala arah. Namun Gus Ikdam membaca surah Al-Ikhlas dengan suara menggelegar, dan satu demi satu bayangan itu meledak menjadi debu. Kini hanya tinggal mereka berdua. Gus Ikdam berdiri di hadapan Ki Jagat Geni yang mulai kehilangan kendali. Ilmu yang kau banggakan hanya menebar ketakutan. Tapi aku datang membawa harapan. Kau tidak akan menang, bukan di dunia, bukan di alam ini, ucapnya tegas. Ki Jagat Geni melotot, lalu mengayunkan tongkatnya ke dada Gus Ikdam. Namun sebelum sempat menyentuh, tubuhnya terpental sendiri oleh cahaya yang memancar dari zikir Gus Ikdam. Ki Jagat Geni terjatuh, tubuhnya membentur tanah padang pasir yang kini kembali menjadi datar. Ia terengah, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Kau bukan manusia biasa, cahaya itu terlalu menyakitkan, suaranya bergetar ketakutan. Gus Ikdam mendekat dan berbisik, kembali sebelum terlambat, atau kau akan terbakar oleh amarah yang kau bangun sendiri. Mendadak semuanya lenyap. Gus Ikdam terbangun dengan nafas terengah, keringat membasahi kening. Azan subuh berkumandang di kejauhan. Ia menatap langit yang masih gelap, lalu tersenyum kecil. Pertarungan pertama selesai, tapi ini belum berakhir, ucapnya lirih. Sementara itu, jauh di penginapan, Ki Jagat Geni terbangun dengan wajah pucat pasi, jubahnya basah oleh darah segar dari hidungnya sendiri. Ia menatap bayangan sendiri di cermin, lalu membantingnya. Kau kuat, Ikdam, tapi aku belum mengeluarkan semuanya. Pagi itu langit tampak cerah, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Namun, suasana di pondok pesantren Nurul Hikmah berubah drastis. Beberapa santri terlihat murung dan tak bersemangat. Ada yang mengaku mimpi buruk semalam, didatangi sosok tinggi besar berbaju hitam yang menatap mereka dengan mata menyala. Bahkan 2 santri ditemukan pingsan di kamar, dengan tubuh dingin dan mulut komat kamit seolah sedang bermimpi buruk yang tak berkesudahan. Gus Ikdam hanya diam memandangi mereka, tapi di hatinya ia tahu, Ki Jagat Geni sedang membalas kekalahannya di alam mimpi.
Setelah sholat duha, tiba-tiba seekor kambing milik pondok mendadak mati, tubuhnya membusuk dalam hitungan menit. Tak hanya itu, sumur utama yang biasa digunakan untuk wudhu dan mandi tiba-tiba mengeluarkan bau busuk dan airnya berubah menjadi keruh kehitaman. Santri mulai ketakutan, beberapa bahkan muntah setelah mencium bau dari air sumur tersebut. Ustaz Mukhlis segera melapor ke Gus Ikdam. "Ini bukan gangguan biasa, Gus. Ini benar-benar santet tingkat tinggi," ujarnya dengan wajah tegang. Gus Ikdam tidak tinggal diam. Ia memerintahkan semua santri memperbanyak amalan, membagi bacaan hizib dan zikir harian, serta meminta seluruh ustaz menghidupkan doa pagi dan petang secara berjamaah. Di malam harinya, ia memimpin pembacaan burdah dan ratibul hadat di halaman pondok. Suara-suara bacaan itu bergema seperti gelombang cahaya yang menembus langit malam. Tapi musuh mereka juga tidak tinggal diam. Saat tengah malam, suara gonggongan anjing menggema tanpa henti dari arah belakang dapur. Para santri yang mengecek menemukan puluhan anjing hitam berkumpul, matanya merah menyala, mengelilingi sebuah kendi tanah liat yang terkubur setengah di tanah. Ketika dibongkar, dari dalam kendi itu keluar uap hitam dan bau menyengat. Di dalamnya terdapat kertas berisi tulisan rajah dan potongan kuku manusia. Salah satu ustaz pingsan seketika melihat isi kendi tersebut. Keesokan harinya, kabar soal gangguan gaib di pondok mulai menyebar ke warga sekitar. Beberapa orang tua santri mulai cemas, ada yang berniat menjemput anaknya pulang. Namun Gus Ikdam berdiri di hadapan mereka dengan tegas. "Jika kita mundur sekarang, berarti kita biarkan kezaliman menang. Pondok ini dibangun atas nama Allah, dan tak satu pun jin atau dukun yang berhak menodainya." Kata-katanya bagaikan tamparan penuh keyakinan. Perlahan, para wali santri mengurungkan niatnya, dan mulai ikut hadir dalam majelis zikir. Namun malam berikutnya, serangan kembali datang. Kali ini lebih ganas. 4 santri kerasukan sekaligus, menjerit dan tertawa bersamaan dengan suara-suara menyeramkan. Salah satu dari mereka merangkak di dinding seperti cicak, sementara yang lain memekik sambil mengulang nama Gus Ikdam berkali-kali. Ustaz-ustaz panik, tapi Gus Ikdam tetap tenang. Dengan tangan bergetar namun penuh keyakinan, ia membaca surah Al-Baqarah ayat terakhir dan meniupkan ke air, lalu menyiramkannya ke para santri yang kerasukan. Perlahan, satu persatu mereka sadar, meski tubuh mereka masih lemas dan wajah pucat pasi. Di kejauhan, dari balik pohon bambu di luar pesantren, Ki Jagat Geni memandang semua itu dengan tatapan murka. "Kenapa kau selalu berhasil menangkisnya, Ikdam? Bahkan kekuatan leluhurku pun seolah memantul saat menyentuhmu," gumamnya dengan suara penuh dendam. Ia mencabut keris kecil dari balik jubahnya. "Kalau begitu, kau paksa aku menggunakan pusaka warisan darah. Malam Jumat nanti, akan menjadi malam kematianmu." Gus Ikdam, yang baru selesai menenangkan para santri, memandang langit malam yang kini kembali gelap tanpa bintang. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum datang. Dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan masih jauh dari akhir. Malam Jumat itu datang dengan angin dingin menusuk tulang. Langit tampak muram, seolah menyiapkan panggung untuk sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara jangkrik yang biasanya mengiringi malam mendadak hilang. Alam terasa hening, namun tidak damai, lebih seperti menahan napas sebelum ledakan besar. Di dalam pondok, Gus Ikdam memimpin zikir bersama ratusan santri. Meski wajah-wajah para santri dipenuhi ketakutan, mereka tetap bertahan, bersandar pada kekuatan doa dan keberanian sang guru. Sementara itu, jauh di sebuah hutan wingit di pinggir Banyuwangi, Ki Jagat Geni menyelesaikan ritual terakhirnya. Ia duduk di dalam lingkaran darah, di tengah-tengah 7 tengkorak manusia dan belasan lilin hitam menyala. Di tangannya tergenggam keris pusaka berhiaskan raja kuno. Dengan sorot mata membara, ia berseru kepada para leluhurnya, memanggil arwah-arwah yang dahulu mengabdi padanya. "Malam ini, kupersembahkan darah untuk membuka gerbang akhir. Biarkan Ikdam merasakan kekuatan gelap yang sebenarnya." Tepat pukul 12 malam, langit terbelah oleh petir tanpa hujan. Suara lolongan serigala menggema bersahutan di sekeliling pesantren. Para santri yang sedang zikir tiba-tiba dihantam gelombang hawa dingin. Beberapa lampu padam dengan suara letupan keras. Asap hitam merayap dari bawah tanah, mengepung musola tempat mereka berkumpul. Dari tengah kabut itu muncul sosok-sosok tinggi besar, makhluk-makhluk tak dikenal yang menatap mereka dengan mata menyala merah. Santri mulai panik, beberapa menjerit, sebagian lainnya jatuh pingsan. Gus Ikdam berdiri di barisan depan,
wajahnya tetap tenang meski tubuhnya mulai menggigil karena hawa gaib yang sangat pekat. Ia tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah puncak kekuatan santet. Ia segera membuka surban dari lehernya, mengangkat tangan ke langit, dan membaca doa pelindung yang hanya diajarkan di kalangan para guru tarekat tingkat tinggi. Setiap lafaz keluar dari mulutnya seperti gemuruh petir, menggetarkan tanah di bawah mereka. Namun tiba-tiba, salah satu santri, Faisal, yang baru berusia 14 tahun, terhuyung ke depan dengan wajah kosong. Di tangannya tergenggam sebilah pisau dapur yang entah dari mana datangnya. Ia berlari ke arah Gus Ikdam sambil berteriak, "Harus mati. Harus mati malam ini." Suara itu bukan suara Faisal. Dengan sigap, Gus Ikdam menangkap tangan sang santri dan membacakan ayat ruqyah di telinganya. Tubuh Faisal langsung terlempar 3 meter ke belakang, jatuh tak sadarkan diri. Di luar pondok, terdengar suara tertawa panjang dan mengerikan. Itu baru pembukaannya. "Ikdam, bagaimana jika yang berikutnya bukan santrimu, tapi keluargamu sendiri?" Ancaman Ki Jagat Geni terdengar jelas di udara meski sosoknya tak terlihat. Mendadak, seekor burung gagak hitam jatuh dari langit, terbakar oleh api yang tak kasat mata. Semua mata tertuju pada Gus Ikdam yang kini menatap langit malam dengan sorot mata penuh murka. Dengan suara lantang, Gus Ikdam berkata, "Cukup sudah permainan ini. Kau menyerang anak-anak yang tak berdosa, menyebar fitnah dan ketakutan. Malam ini, atas nama Allah, aku akan tutup pintu bagi segala bentuk kejahatanmu." Ia mulai membaca hizib Nasor, disusul para santri yang mengikuti dengan gemetar namun yakin. Suara bacaan mereka menggema seperti ombak di tengah badai. Cahaya dari langit turun perlahan, melingkupi musola, menembus kabut hitam, dan membakar makhluk-makhluk kegelapan hingga lenyap satu persatu. Namun Gus Ikdam tahu, ini belum akhir. Serangan besar memang telah ditepis, tapi pertarungan sesungguhnya akan datang dari arah yang tak diduga. Setelah peristiwa malam Jumat berdarah itu, pesantren kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan ketenangan, melainkan keheningan yang penuh ancaman. Para santri kini tidur berkelompok, tak ada yang berani sendirian. Ustaz Mukhlis pun menyarankan agar pengajian malam ditiadakan sementara waktu, namun Gus Ikdam menolak. "Semakin kita takut, semakin kuat kekuatan mereka. Justru inilah saatnya mempertebal iman," katanya dengan nada teguh, meski matanya sendiri menunjukkan bahwa ia tengah menanggung beban besar. Hari itu, tanpa diduga, datang seorang tamu dari Trenggalek, Bu Nyai Fatimah, ibunda Gus Ikdam. Wanita tua berwajah lembut itu datang bersama 2 pembantu pesantren, mengaku ingin menjenguk sang putra setelah mendengar kabar gangguan gaib yang menyerang pondok. Namun tak satu pun dari mereka yang tahu, bahwa kehadirannya bukan sekadar silaturahmi. Ada getaran ganjil saat Gus Ikdam menatap mata ibunya, pandangan itu tak lagi hangat seperti dulu, melainkan tajam dan dingin, seolah bukan milik manusia biasa. Malam harinya, ketika para santri telah terlelap, terdengar suara langkah kaki menyusuri lorong pondok. Gus Ikdam yang tengah bermunajat di musola mendadak merasa hawa dingin membekap dadanya. Ia berdiri, mengambil air dan membasuh wajahnya. Saat ia membuka pintu, ia mendapati ibunya berdiri tepat di depannya, namun dengan wajah pucat dan mata kosong. "Ikdam, anakku, ikutlah ibu pulang malam ini. Tempat ini tak aman lagi untukmu," katanya pelan namun tajam. Gus Ikdam menatap ibunya lekat-lekat. Ia tahu, suara itu bukan suara wanita yang melahirkannya. Ia mulai membaca ayat perlindungan, namun tubuh ibunya bergetar hebat dan dari mulutnya keluar suara Ki Jagat Geni. "Lihatlah, bahkan darah dagingmu sendiri bisa kujadikan senjata. Kau masih ingin melawan, Ikdam." Suara itu menggema seperti dari liang kubur, menimbulkan rasa ngeri yang menancap ke tulang. Dengan hati-hati, Gus Ikdam menempelkan telapak tangan ke dada ibunya dan membaca surah Al-Mukminun ayat 115-118. Tubuh sang ibu bergetar hebat, lalu jatuh pingsan di pelukan putranya. Dari tubuhnya keluar asap tipis berbau belerang, tanda bahwa jin yang merasukinya berhasil diusir. Gus Ikdam menahan tangis saat memeluk ibunya. "Bahkan ibu pun kau seret dalam pertarungan ini, Jagat Geni, kau benar-benar telah melewati batas." Keesokan paginya, Bu Nyai sadar dengan tubuh lemas dan mata sembab. Ia tak mengingat apapun yang terjadi malam itu. Tapi Gus Ikdam tahu, Ki Jagat Geni semakin nekat. Jika sebelumnya ia menyerang lewat santri dan jin kiriman, kini ia menjadikan orang-orang terdekat sebagai alat untuk menghancurkan mental Gus Ikdam.
Ini bukan lagi pertempuran biasa, ini perang jiwa, dan hanya iman yang bisa jadi tameng. Selama 3 hari 3 malam, Gus Ikdam berpuasa dan mengasingkan diri di ruang kecil belakang musola, memohon petunjuk dan kekuatan. Ia tahu waktu semakin sempit. Dalam keheningan malam keempat, ia menerima isyarat lewat mimpi, sebuah batu hitam berbentuk hati muncul dari dasar sungai Keramat, disinai cahaya dari langit. Batu itu disebut Kolbu Nurani, pusaka gaib yang hanya muncul bagi orang-orang pilihan yang siap menanggung beban besar. Ia terbangun dengan tubuh bergetar, namun wajahnya penuh tekad. Jika ini memang ujian dari langit, aku akan menyambutnya, ucapnya lirih. Sementara itu, di hutan kelam tempat Ki Jagat Geni bersemedi, sebuah suara asing mulai membisik di telinganya, berhenti sebelum semuanya hancur, atau kau sendiri yang akan jadi tumbal dari kekuatan yang kau bangkitkan. Tapi dukun tua itu hanya tertawa. Sudah terlambat, arwah yang kuikat tak bisa dilepaskan. Sekarang tinggal menunggu waktunya, kematian itu akan datang menyamar sebagai kemenangan. Setelah peristiwa malam Jumat berdarah itu, pesantren kembali sunyi. Tapi kesunyian itu bukan ketenangan, melainkan keheningan yang penuh ancaman. Para santri kini tidur berkelompok, tak ada yang berani sendirian. Ustaz Mukhlis pun menyarankan agar pengajian malam ditiadakan sementara waktu, namun Gus Ikdam menolak. Semakin kita takut, semakin kuat kekuatan mereka. Justru inilah saatnya mempertebal iman, katanya dengan nada teguh, meski matanya sendiri menunjukkan bahwa ia tengah menanggung beban besar. Hari itu, tanpa diduga, datang seorang tamu dari Trenggalek, Bu Nyai Fatimah, ibunda Gus Ikdam. Wanita tua berwajah lembut itu datang bersama 2 pembantu pesantren, mengaku ingin menjenguk sang putra setelah mendengar kabar gangguan gaib yang menyerang pondok. Namun tak satu pun dari mereka yang tahu, bahwa kehadirannya bukan sekadar silaturahmi. Ada getaran ganjil saat Gus Ikdam menatap mata ibunya, pandangan itu tak lagi hangat seperti dulu, melainkan tajam dan dingin, seolah bukan milik manusia biasa. Malam harinya, ketika para santri telah terlelap, terdengar suara langkah kaki menyusuri lorong pondok. Gus Ikdam yang tengah bermunajat di musola mendadak merasa hawa dingin membekap dadanya. Ia berdiri, mengambil air dan membasuh wajahnya. Saat ia membuka pintu, ia mendapati ibunya berdiri tepat di depannya, namun dengan wajah pucat dan mata kosong. "Ikdam, anakku, ikutlah ibu pulang malam ini. Tempat ini tak aman lagi untukmu," katanya pelan namun tajam. Gus Ikdam menatap ibunya lekat-lekat. Ia tahu, suara itu bukan suara wanita yang melahirkannya. Ia mulai membaca ayat perlindungan, namun tubuh ibunya bergetar hebat dan dari mulutnya keluar suara Ki Jagat Geni. "Lihatlah, bahkan darah dagingmu sendiri bisa kujadikan senjata. Kau masih ingin melawan, Ikdam." Suara itu menggema seperti dari liang kubur, menimbulkan rasa ngeri yang menancap ke tulang. Dengan hati-hati, Gus Ikdam menempelkan telapak tangan ke dada ibunya dan membaca surah Al-Mukminun ayat 115-118. Tubuh sang ibu bergetar hebat, lalu jatuh pingsan di pelukan putranya. Dari tubuhnya keluar asap tipis berbau belerang, tanda bahwa jin yang merasukinya berhasil diusir. Gus Ikdam menahan tangis saat memeluk ibunya. "Bahkan ibu pun kau seret dalam pertarungan ini, Jagat Geni, kau benar-benar telah melewati batas." Keesokan paginya, Bu Nyai sadar dengan tubuh lemas dan mata sembab. Ia tak mengingat apapun yang terjadi malam itu. Tapi Gus Ikdam tahu, Ki Jagat Geni semakin nekat. Jika sebelumnya ia menyerang lewat santri dan jin kiriman, kini ia menjadikan orang-orang terdekat sebagai alat untuk menghancurkan mental Gus Ikdam. Ini bukan lagi pertempuran biasa, ini perang jiwa, dan hanya iman yang bisa jadi tameng. Selama 3 hari 3 malam, Gus Ikdam berpuasa dan mengasingkan diri di ruang kecil belakang musola, memohon petunjuk dan kekuatan. Ia tahu waktu semakin sempit. Dalam keheningan malam keempat, ia menerima isyarat lewat mimpi, sebuah batu hitam berbentuk hati muncul dari dasar sungai Keramat, disinai cahaya dari langit. Batu itu disebut Kolbu Nurani, pusaka gaib yang hanya muncul bagi orang-orang pilihan yang siap menanggung beban besar. Ia terbangun dengan tubuh bergetar, namun wajahnya penuh tekad. "Jika ini memang ujian dari langit, aku akan menyambutnya," ucapnya lirih. Sementara itu, di hutan kelam tempat Ki Jagat Geni bersemedi, sebuah suara asing mulai membisik di telinganya, "Berhenti sebelum semuanya hancur, atau kau sendiri yang akan jadi tumbal dari kekuatan yang kau bangkitkan." Tapi dukun tua itu hanya tertawa.
Sudah terlambat, arwah yang kuikat tak bisa dilepaskan. Sekarang tinggal menunggu waktunya, kematian itu akan datang menyamar sebagai kemenangan. Subuh itu, kabut masih menutupi halaman pondok ketika Gus Ikdam melangkah keluar dari ruang khalwatnya. Wajahnya tampak pucat, tapi sorot matanya seperti bara api yang menyala di tengah malam. Ia memanggil Ustaz Mukhlis dan 3 santri terpilih yang dikenal paling kuat amalan sikirnya. Malam nanti kita menuju kali belik setan di hutan timur. Di sanalah batu kolbu nurani menanti. Tapi ingat, perjalanan ini bukan untuk mencari kekuatan, melainkan izin dari langit, ucap Gus Ikdam tenang, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa malam itu bisa menjadi malam terakhirnya. Sepanjang hari, hujan rintik mengguyur pesantren. Awan mendung menggantung seperti pertanda alam ikut terlibat dalam pertarungan gaib yang tengah berlangsung. Beberapa santri mulai gelisah, ada pula yang memohon agar Gus Ikdam tidak pergi. Namun sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Jika aku tak kembali, teruskan perjuangan ini. Jangan biarkan ilmu hitam menguasai bumi Allah." Kalimat itu menggema dalam hati para santri, membuat mereka menangis diam-diam, menyadari bahwa gurunya tengah menantang maut demi mereka. Saat malam datang, langit benar-benar gelap, tak sebutir bintang pun tampak. Diiringi zikir yang tak henti dari dalam pondok, Gus Ikdam dan rombongan kecilnya memasuki hutan menuju kali belik setan. Di sana, suasana lebih dingin dari biasanya. Pepohonan bergoyang pelan meski tak ada angin, dan suara-suara aneh terdengar dari balik semak belukar. Ini tempat yang dihuni makhluk-makhluk buangan, Gus, bisik Ustaz Mukhlis, tapi Gus Ikdam hanya membalas dengan bacaan ayat kursi yang diulang berkali-kali. Sesampainya di pinggir kali, mereka melihat air yang sangat hitam, mengalir lambat seperti lumpur pekat. Di tengah sungai itu, tepat di atas batu besar, terlihat benda hitam berbentuk hati yang memancarkan cahaya samar keperakan. Gus Ikdam melangkah maju, tapi tiba-tiba, dari dalam air muncul sosok tinggi besar berkulit merah legam dengan tanduk melingkar. "Siapa kau yang berani menyentuh pusaka langit?" Raung makhluk itu, suaranya mengguncang dasar bumi. Para santri hampir roboh, tapi Gus Ikdam menatap tajam ke arah makhluk itu. "Aku datang bukan untuk mencuri, tapi untuk mengembalikan cahaya pada tempatnya," jawab Gus Ikdam. Ia melafalkan Asmaul Husna secara perlahan, satu persatu nama Allah menggema dari mulutnya, membentuk lingkaran cahaya di sekeliling mereka. Sosok merah itu meraung, tapi tak bisa mendekat. Batu kolbu nurani tiba-tiba melayang pelan ke arah Gus Ikdam, menyatu ke telapak tangannya, dan seketika tubuhnya diselimuti cahaya putih menyilaukan. Namun bersamaan dengan itu, terdengar jeritan panjang dari kejauhan. Di tempat lain, Ki Jagat Geni yang sedang bermeditasi di tengah hutan terlonjak. "Tidak, itu pusaka harusnya milik kaum leluhurku. Kau curi takdirmu sendiri, Ikdam." Dengan mata membara, ia segera memulai ritual terakhir, membuka gerbang kematian. Ia menanam 7 tengkorak manusia di tanah dan membaca mantra terlarang yang telah dikubur selama ratusan tahun. "Jika aku tak bisa menaklukkanmu sebagai manusia, maka akan kutarik jiwamu ke dunia arwah." Di tengah sungai, Gus Ikdam menggenggam batu kolbu nurani, tubuhnya kini setengah nyata, seolah berada di 2 dimensi sekaligus. Ia bisa merasakan suara-suara dari dunia gaib memanggilnya, mencoba menariknya masuk. Ini bukan kekuatan untuk berperang, tapi untuk menutup celah antara alam manusia dan alam makhluk halus, bisiknya lirih. Ia tahu, jika gagal menyeimbangkan kedua dunia ini, nyawanya bukan satu-satunya yang akan hilang, seluruh pesantren bisa jadi korban pertarungan besar yang akan segera meledak. Langit bergemuruh, tanah bergetar. Gerbang kematian telah terbuka, tapi apakah Gus Ikdam siap menghadapi ancaman yang bahkan tak berbentuk fisik, ancaman yang bisa meluluhlantakkan iman dan menyiksa jiwa? Langit malam mendadak robek oleh kilatan merah darah. Di pesantren, para santri yang tengah berzikir tersungkur satu persatu, merasakan hawa panas dan berat menusuk dada mereka. Ustaz Mukhlis yang memimpin zikir terhuyung dan berteriak, "Gerbangnya terbuka. Gerbang kematian terbuka." Jeritan tak kasat mata mengisi ruang udara, menggema seperti isak tangis ribuan arwah yang selama ini terkurung. Dunia manusia mulai bersentuhan langsung dengan dunia gaib, batas antara nyata dan tak nyata telah runtuh. Di tengah hutan, Ki Jagat Geni duduk di dalam lingkaran api, tubuhnya penuh dengan rajah merah menyala. Matanya membelalak, dan darah menetes dari hidung serta telinganya, tapi ia tetap tersenyum. "Kini, tak ada yang bisa menolongmu, Ikdam."
Kau akan tenggelam dalam perang yang tak pernah bisa kau menangkan. Kecuali, kau menyerahkan jiwamu menjadi tumbal. Ia mengangkat tangan, memanggil sosok-sosok dari alam lain. Makhluk-makhluk hitam, tanpa wajah, mulai berkumpul. Mereka menyembahnya, menjerit, menuntut pengorbanan. Sementara itu, Gus Ikdam berdiri sendiri di tepi kali belik setan. Tubuhnya dikelilingi lingkaran cahaya dari kolbu nurani yang kini melekat di dadanya. Tapi dari tanah, kabut hitam tebal menyeruak, menampakkan lorong besar berputar, itulah gerbang kematian. Dari dalam lorong itu, muncul arwah-arwah penuh dendam, korban santet, jiwa-jiwa teraniaya, bahkan makhluk yang dahulu pernah dikalahkan oleh Gus Ikdam. Kami kembali untuk menagih, teriak mereka bersamaan, wajah-wajah mereka tampak putus asa dan penuh luka. Gus Ikdam hampir goyah. Setiap makhluk yang muncul menyerangnya bukan secara fisik, tapi secara batin. Ada suara ibunya yang memanggil lirih. Ada wajah santri-santrinya yang menangis. Ada pula bayangan ayahandanya yang telah lama wafat, menunjuk padanya dan berkata, kau akan hancur karena terlalu sombong menantang langit. Tapi di tengah badai spiritual itu, Gus Ikdam duduk bersila, menggenggam tanah, dan berdoa lirih. Ya Allah, jika ini adalah bagian dari takdirmu, jangan izinkan aku kalah karena kelemahan hati. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok berjubah putih, dengan wajah tertutup cahaya. Sosok itu meletakkan tangan di pundak Gus Ikdam dan berkata, bangkitlah, wahai penjaga batas. Cahaya hanya bersinar bagi yang tak gentar. Seketika, zikir dari pesantren terdengar keras dan serentak, seolah diperkuat oleh kekuatan tak terlihat. Lingkaran cahaya di sekitar Gus Ikdam membesar, menembus lorong hitam dan membakar makhluk-makhluk dari alam gaib satu persatu. Jeritan mereka menyatu seperti badai yang runtuh. Ki Jagat Geni merasakan panas membakar tulangnya. Rajah-rajah di tubuhnya mulai memudar. Ia berteriak, membaca mantra dengan sisa tenaga, memanggil satu entitas terakhir, sosok tanpa nama, makhluk purba yang hanya bisa dipanggil sekali seumur hidup. Tapi ketika makhluk itu muncul, ia tidak menuruti perintah Jagat Geni. Ia justru mendekat dan berkata, tumbalmu tak cukup, maka engkau sendiri yang akan kujadikan bayaran. Dan dalam sekejap, tubuh Ki Jagat Geni terangkat ke udara, lalu terserap ke dalam pusaran lorong gaib ciptaannya sendiri. Gerbang kematian bergetar hebat, lalu meledak dalam cahaya putih menyilaukan. Seluruh hutan seketika sunyi. Di pinggir kali, Gus Ikdam terjatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya tak terluka, tapi jiwanya terkuras. Ustaz Mukhlis dan para santri yang menyusul ke lokasi menangis melihat sosok guru mereka terbaring seperti wafat. Tapi tiba-tiba, Gus Ikdam menarik napas panjang, dan membuka matanya. Cahaya dari kolbu nurani perlahan memudar, namun menyisakan bekas cahaya di dahi beliau, sebuah tanda bahwa batas dua alam kini dijaga oleh sang guru dengan izin Allah. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya yang berbeda. Langit tampak jernih untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu diselimuti mendung. Di pesantren, para santri berkumpul di halaman, menanti kabar dari hutan tempat Gus Ikdam melakukan pertarungan terakhir. Suasana haru menyelimuti udara. Doa-doa terus dipanjatkan, sementara para kiai dan ustaz berdatangan dari berbagai penjuru, seolah alam bawah sadar mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ketika Gus Ikdam akhirnya kembali ke pondok, tubuhnya masih lemah, tapi matanya menyala seperti cahaya fajar. Para santri langsung bersujud, menangis terisak. Tak sedikit dari mereka memeluk beliau dengan air mata bercucuran. Gus Ikdam hanya tersenyum lemah. Pertarungan ini bukan tentang aku atau Jagat Geni, tapi tentang siapa yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Dan kalian adalah penerus penjaga itu, ucapnya pelan namun menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Kabar tentang kematian tragis Ki Jagat Geni menyebar cepat. Warga Banyuwangi yang dulu takut padanya, kini datang ke pesantren memohon maaf dan perlindungan. Banyak dari mereka yang membawa benda-benda mistik peninggalan dukun-dukun lokal untuk dimusnahkan. Kami lelah hidup dalam bayang-bayang ketakutan, kata seorang ibu tua sambil menyerahkan boneka jelangkung yang telah diwariskan turun-temurun. Gus Ikdam menerimanya dengan haru, lalu memimpin pembakaran benda-benda itu di halaman pesantren. Namun meski kemenangannya membawa kedamaian, Gus Ikdam merasa ada bagian dari dirinya yang takkan pernah kembali. Malam harinya, ia duduk sendirian di dalam musola, memandangi langit dari jendela kecil. Cahaya kolbu nurani kini tak lagi bersinar terang di dadanya,
tapi sebuah cahaya kecil masih membekas di dahinya, berbentuk seperti bintang bersudut 5. Ia tahu, itu bukan sekadar tanda, itu adalah pengingat bahwa dirinya kini menjadi penjaga gerbang antara dua alam. Beberapa hari kemudian, Gus Ikdam mengumpulkan semua santri dan guru. Ia berdiri di hadapan mereka, wajahnya tenang namun tegas. Aku ingin kalian tahu, bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh manusia. Tapi jangan pernah takut selama kita berpegang pada cahayanya. Jagalah zikir, jaga hati, dan jangan tinggalkan salat. Karena itulah senjata sejati dalam menghadapi segala bentuk kegelapan. Ucapannya menjadi semacam wasiat yang tertanam dalam ingatan setiap yang hadir hari itu. Satu persatu santri diminta untuk menghafal doa perlindungan yang diwariskan dari para wali terdahulu. Bahkan santri kecil yang masih belajar Iqra pun dibimbing untuk memahami makna tauhid dalam bentuk yang sederhana. Gus Ikdam tidak hanya menutup luka pertarungan, tapi membangun perisai baru bagi generasi selanjutnya, agar ilmu santet tak pernah kembali merajalela di bumi yang mereka pijak. Sebelum azan maghrib berkumandang, Gus Ikdam menulis satu surat dan menyimpannya di dalam mushaf Quran peninggalan ayahnya. Surat itu berisi nama-nama santri yang ia yakini kelak akan jadi penjaga cahaya setelah dirinya. Ia tahu, tugasnya belum selesai, tapi waktu akan menuntun mereka yang terpilih. Ia hanya ingin kelak, jika dirinya tiada, pesantren ini tetap berdiri sebagai benteng terakhir melawan ilmu hitam. Dan ketika malam turun, langit di atas pesantren terlihat berbeda. Di tengah langit muncul satu bintang yang bersinar lebih terang dari biasanya, tepat di atas menara musola. Para santri menatapnya dengan takjub, sementara Gus Ikdam hanya menunduk pelan dan berbisik, jagat geni telah tiada, tapi kegelapan akan selalu mencoba bangkit. Maka cahaya harus selalu siap menyambutnya. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa gerbang kematian. Pesantren Al-Fatah perlahan kembali tenang. Aktivitas para santri berjalan seperti biasa, mengaji, menghafal, dan berlatih spiritual di bawah bimbingan Gus Ikdam yang kini jauh lebih pendiam. Tapi dalam diamnya, beliau tetap menyimpan kegelisahan. Setiap malam, saat dunia tertidur, Gus Ikdam duduk di serambi dengan mata tertuju ke arah timur, ke arah tempat matahari terbit, dan konon juga tempat datangnya kekuatan gaib paling purba. Suatu malam, seorang santri bernama Raffi bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular putih sebesar batang kelapa mengelilingi pesantren 3 kali, lalu menatapnya dengan mata merah menyala. Ketika terbangun, ia mendapati bekas luka melingkar di lengannya, seolah bekas lilitan nyata. Ketika menceritakan hal itu pada Gus Ikdam, sang guru terdiam cukup lama sebelum berkata pelan, ular putih itu bukan biasa, itu penanda dari para penjaga pusaka tua di Gunung Raung. Ada yang terusik. Beberapa hari kemudian, datang seorang lelaki tua dengan jubah coklat lusuh. Ia membawa tongkat dari kayu kemuning dan matanya buta, tapi langkahnya tegap. Namanya Mbah Rono, seorang pertapa tua dari kaki Gunung Ijen. Ia datang bukan untuk mengadu kekuatan, melainkan memberi peringatan. Ki Jagat Geni mungkin telah lenyap, tapi ia sempat membangunkan sesuatu sebelum wafat, sesuatu yang jauh lebih tua dari ilmu santet. Kau harus bersiap, Ikdam. Menurut Mbah Rono, jauh di dalam kawah Gunung Raung, tersegel makhluk yang disebut Kiai Watu Geni, entitas gaib berbentuk batu menyala yang menyerap jiwa manusia untuk bertahan hidup. Ki Jagat Geni, sebelum tewas, sempat mengirim sebagian jiwanya ke dalam batu tersebut melalui ritual rahasia. Artinya, meski tubuhnya lenyap, sisa ruhnya masih hidup dan tumbuh. Jika batu itu bangkit, maka akan lahir sosok baru, bukan manusia, bukan jin, tapi roh penasaran abadi. Kabar itu membuat langit pesantren kembali diliputi awan kegelisahan. Gus Ikdam mulai melakukan puasa mutih selama 7 hari untuk mencari petunjuk. Ia juga memerintahkan beberapa santri pilihan untuk memperkuat zikir malam dan menutup semua celah energi yang mungkin menjadi jalan masuk makhluk halus. Namun, malam ke-7, saat Gus Ikdam tengah bertafakur, terdengar suara tangisan anak kecil dari arah sumur tua di belakang pesantren. Suara itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ketika santri bernama Raffi mendekati sumur itu, ia melihat bayangan. Perempuan berambut panjang berdiri menunduk di pinggir bibir sumur. Ketika dipanggil, sosok itu tidak menoleh, tapi terus menggumamkan satu kalimat berulang-ulang, dia belum mati, dia hanya tertidur. Suasana menjadi mencekam, dan ketika Gus Ikdam tiba di lokasi, sumur itu mendadak memancarkan uap putih yang mengepul ke langit. Dia sedang mencari tumbal baru, bisik Gus Ikdam, suaranya lirih dan tegang.
Sejak malam itu, satu demi satu santri mulai mengalami gangguan. Ada yang melihat bayangan hitam saat salat, ada yang mendengar jeritan dari dalam lemari, dan ada pula yang mendadak kehilangan suara. Semua kejadian itu menunjuk pada satu hal, roh Ki Jagat Geni benar-benar belum musnah, dan kini mencari jalan untuk bereinkarnasi melalui media baru. Gus Ikdam pun sadar, bahwa peperangan spiritual belum berakhir, justru baru saja dimulai. Di malam ke-40 sejak sumur tua memuntahkan uap putih, langit di atas pesantren kembali berubah muram. Bintang-bintang tak tampak, dan hawa dingin menusuk seperti musim kemarau yang salah arah. Di tengah malam yang ganjil itu, Gus Ikdam mendapat isyarat melalui mimpi. Ia melihat sebuah batu merah membara di tengah kawah yang dalam, dan di atasnya duduk sesosok makhluk setengah manusia setengah asap. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatapnya dengan mata menyala, lalu menunjuk ke arah timur, ke Gunung Raung yang tampak mengepulkan asap tebal. Keesokan harinya, Gus Ikdam memanggil 4 santri terpilih, Raffi, Hafiz, Sabrang, dan Jidan. Mereka adalah murid-murid dengan keistimewaan batin dan kedisiplinan ruhani. Dengan restu dari para kiai sepuh, mereka diberangkatkan menuju kaki Gunung Raung untuk mencari sumber kekacauan. Di tangan mereka masing-masing diberikan azimat zikir langit, warisan dari guru-guru tarekat zaman dulu, sebagai pelindung terakhir. Apapun yang kalian temui di sana, jangan gunakan logika. Gunakan keyakinan, pesan Gus Ikdam sebelum mereka berangkat. Perjalanan ke Gunung Raung tidak seperti biasanya. Hutan-hutan yang dulu ramah kini terasa asing. Pepohonan tampak membungkuk, seolah menyembah sesuatu yang tak kasat mata. Di tengah perjalanan, rombongan kecil itu melihat bangkai hewan-hewan liar tergeletak di jalur pendakian, matanya melotot seakan tewas karena ketakutan, bukan luka. Tempat ini bukan milik manusia lagi, gumam Hafiz dengan suara bergetar. Suara burung pun tak terdengar, hanya angin yang berdesir lirih seperti bisikan. Sesampainya di kawah, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, sebuah batu raksasa membara, setinggi 2 meter, mengapung di atas cekungan belerang. Batu itu berdenyut seperti jantung, dan dari dalamnya terdengar suara rintihan manusia dan tawa bergema bersamaan. "Itu, Watu Geni," ujar Raffi dengan mata terpaku. Tapi belum sempat mereka mendekat, kabut tebal turun dan dari balik kabut muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng batu. "Kalian terlalu cepat, tapi sudah terlambat," suaranya serak, seperti ribuan jiwa berbicara bersamaan. Sosok itu bukan manusia, ia adalah inkarnasi awal dari roh Ki Jagat Geni yang kini menyatu dengan batu. Ia memperkenalkan diri sebagai Bayang Watu Geni, penjaga sekaligus calon tubuh baru bagi sang dukun sakti. Ia menyerap energi ketakutan dan akan menjadi sempurna ketika menemukan tumbal yang cukup kuat, dan tumbal itu bukan sembarang orang, tapi seseorang yang pernah menyentuh kolbu nurani, Gus Ikdam. "Aku tak butuh banyak jiwa, hanya satu cahaya terang untuk gelap abadi," pekiknya sebelum menghilang ke dalam batu. 4 santri segera kembali ke pesantren, tubuh mereka lelah, tetapi yang lebih parah adalah beban batin. Mereka tahu waktu mereka tidak banyak. Ketika mereka menceritakan semuanya pada Gus Ikdam, sang guru tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Ia hanya memejamkan mata, lalu berkata, "Aku sudah tahu. Sudah waktunya aku menuju akhir jalanku, agar yang terang tetap bisa menyala, meski aku harus jadi bayangan terakhir." Semua santri terdiam, tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, pengorbanan akan segera datang. Malam pun turun. Di menara musola, Gus Ikdam duduk bersila, menghadap ke arah Gunung Raung. Suaranya lirih, namun menggema, "Jika ini memang takdir, maka jadikan ragaku pagar, dan jiwaku benteng bagi generasi selanjutnya. Tapi jangan biarkan Watu Geni lahir sepenuhnya." Saat itu, cahaya kolbu nurani di dahinya kembali menyala, lebih terang dari sebelumnya, seakan bersiap meledak untuk terakhir kalinya. Dan malam pun menjadi saksi, perang terakhir akan segera terjadi. Angin malam berhembus kencang di halaman pesantren, membawa serta aroma belerang yang menusuk. Para santri yang masih terjaga berkumpul di serambi musola, membaca zikir dengan suara gemetar. Mereka tahu sesuatu sedang bergerak di luar jangkauan mata mereka, sesuatu besar dan kelam yang akan segera datang. Gus Ikdam duduk tenang di ruang khusus, mengenakan sorban putih yang belum pernah ia pakai sejak pertama kali menjadi pengasuh pesantren. Itu adalah sorban peninggalan ayahandanya, seorang ulama sufi yang wafat dalam keadaan sujud. Tepat tengah malam, langit mendadak terbelah. Petir menyambar tanpa suara,
hanya kilatan cahaya yang membelah langit seperti pedang. Dari kejauhan, terdengar suara lolongan panjang seperti ribuan serigala menangis bersamaan. Di atas Gunung Raung, sinar merah membumbung tinggi, membentuk lingkaran api di langit. Watu Geni telah bangkit sepenuhnya, dan di tengah lingkaran itu berdiri bayang Watu Geni, makhluk separuh batu, separuh asap hitam, dengan mata merah menyala dan tawa menyeramkan yang memekakkan telinga para makhluk halus sekalipun. Gus Ikdam melangkah keluar dari pesantren, disambut keheningan yang mencekam. Santri-santri menahan air mata, tahu bahwa sang guru akan menghadapi maut demi mereka. "Jangan tangisi aku," kata Gus Ikdam dengan lembut. "Tangisilah dirimu jika suatu saat kau lupa akan zikir." Ia kemudian memberikan tongkat kayu warisan Mbah Rono kepada Raffi, dan kitab wirid kepada Hafiz. "Kalian yang melanjutkan, aku hanya bagian kecil dari rencananya," ucapnya sebelum berjalan menuju arah timur dengan langkah pasti. Sesampainya di lereng Gunung Raung, langit berubah merah darah. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Bayang Watu Geni telah menunggu, tubuhnya membesar 2 kali lipat, dan dari tubuhnya menjulur tangan-tangan bayangan yang berusaha meraih cahaya kolbu nurani di dahi Gus Ikdam. "Berikan cahayamu, dengan itu aku menjadi abadi," teriak makhluk itu, tapi Gus Ikdam hanya tersenyum, lalu bersujud di hadapan batu menyala itu. "Cahaya ini, bukan milikku. Ia milik Yang Maha Cahaya." Lalu ia mengangkat kedua tangan dan melantunkan doa terakhir. Saat doa mencapai puncaknya, cahaya dari dahinya meledak seperti matahari mini, menyapu seluruh lereng gunung. Tangan-tangan hitam terbakar dan menghilang, tubuh bayang Watu Geni hancur berkeping-keping sambil memekik kesakitan. Batu Watu Geni meledak menjadi abu, dan bersama itu, tubuh Gus Ikdam pun perlahan lenyap dalam cahaya putih yang membumbung tinggi ke langit, hingga akhirnya hilang, meninggalkan sehelai sorban putih yang jatuh perlahan ke tanah. Di pesantren, seluruh santri terbangun serentak, melihat langit di arah timur bersinar terang lalu kembali gelap. Saat pagi menjelang, udara terasa lebih ringan, dan burung-burung kembali berkicau setelah sekian lama menghilang. Raffi memungut sorban yang terbawa angin hingga pekarangan pesantren. Ia menangis, mencium sorban itu, lalu berdiri di mimbar musola dan berkata, "Gus Ikdam telah tiada, tapi cahayanya tak akan pernah padam, karena kini, cahaya itu hidup dalam diri kita semua." Hari itu, diubah nama pesantren menjadi Pesantren Cahaya Abadi, sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk sosok yang telah menyerahkan segalanya demi menahan lahirnya kegelapan. Dan di tengah malam sunyi, beberapa santri bersumpah di hadapan Allah, bahwa mereka akan menjaga warisan sang guru, hingga akhir zaman. 2 tahun telah berlalu sejak peristiwa Gunung Raung yang mengakhiri keberadaan Watu Geni dan menandai hilangnya Gus Ikdam dari dunia fana. Pesantren Cahaya Abadi kini dipimpin oleh Raffi, Hafiz, Sabrang, dan Jidan secara bersama-sama. Mereka membagi peran sesuai kelebihan masing-masing, dan pesantren berkembang lebih besar dari sebelumnya. Namun, di balik kemajuan itu, ada satu hal yang terus membekas dalam hati mereka, rasa kehilangan yang belum pernah tergantikan, dan mimpi yang datang silih berganti membawa bayangan samar Gus Ikdam, berdiri di ambang cahaya. Suatu malam di bulan Maulid, saat pesantren mengadakan pengajian akbar, seorang anak kecil muncul di gerbang depan. Ia kira-kira berusia 6 tahun, mengenakan baju lusuh, dan membawa kitab kecil usang yang terikat kain kafan. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Ketika ditanya namanya, anak itu hanya menjawab, "Namaku Ikdam," sebelum tiba-tiba pingsan. Ketika Hafiz membuka kitab yang dibawanya, ia terperanjat, itu adalah naskah tulisan tangan Gus Ikdam yang dulu dibawa saat mendaki ke Gunung Raung, dan diyakini lenyap bersamanya. Anak itu dirawat selama beberapa hari. Ia pendiam, tapi memiliki aura yang menenangkan. Setiap kali azan berkumandang, ia langsung mengambil air wudhu tanpa disuruh. Bahkan beberapa kali ia terlihat duduk menyendiri di tempat Gus Ikdam biasa bermeditasi, menggumamkan zikir yang sama persis dengan gaya sang guru. Hal-hal aneh mulai terjadi. Beberapa santri menyaksikan cahaya tipis muncul dari kening anak itu saat ia tertidur. Dalam satu kesempatan, ia pernah berkata kepada Jidan, "Bayangan itu belum hilang sepenuhnya. Masih ada serpihannya, dan aku bisa merasakannya." Malam berikutnya, petir menyambar pohon tua di halaman belakang pesantren. Dari balik pohon, para santri menggali dan menemukan sebuah benda kecil berbentuk serpihan batu merah, masih hangat, dan berdenyut pelan. Batu itu disimpan dalam kotak besi, tapi setiap malam terdengar bisikan dari dalamnya, menggoda siapapun yang tidur di dekatnya.
Raffi mulai gelisah, sadar bahwa serpihan dari Watu Geni belum benar-benar musnah. Mungkin, roh jahat itu berusaha bereinkarnasi melalui celah kecil ini, ujarnya murung. Anak kecil bernama Ikdam itu tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir dengan dua sosok berdiri di depannya, satu bersinar terang, satu lagi bayangan hitam dengan mata merah. Suara dari langit menggema, kau akan menjadi pintu, pilihanmu akan menentukan arah zaman. Saat terbangun, ia hanya menatap langit-langit kamar dan berkata pelan, aku tidak takut menjadi pintu, asalkan aku tahu kemana cahaya harus mengalir. Raffi dan para santri sepuh kemudian berkumpul dan memutuskan satu hal penting, anak ini bukan anak biasa. Entah ia jelmaan, reinkarnasi, atau hanya anak terpilih yang dijadikan wadah oleh takdir, mereka tidak bisa membiarkannya tumbuh tanpa bimbingan. Maka, anak itu mulai diajari ilmu hikmah dan spiritual sejak usia dini, dan setiap malam para santri berdoa agar tidak ada lagi kegelapan yang bangkit dari sisa-sisa masa lalu. Tapi jauh di dalam serpihan batu merah itu, sesuatu masih bergerak perlahan, sabar, menunggu saat yang tepat. Dan malam itu, ketika angin berhembus dari arah Gunung Raung, anak itu berdiri di serambi musola, menatap langit dan berkata lirih, aku tidak akan lari, jika bayangan itu datang lagi, aku yang akan menghadapinya. Di matanya, berkedip cahaya, kecil, cahaya yang sama pernah dimiliki Gus Ikdam. Sebuah pertanda bahwa perjuangan belum usai, hanya berganti generasi. Malam itu, hujan turun deras mengguyur pesantren Cahaya Abadi. Di dalam ruang khusus yang dulunya milik Gus Ikdam, kini disulap menjadi tempat penyimpanan serpihan batu merah. Kotak besi yang menyimpan serpihan itu terus bergetar, mengeluarkan hawa panas dingin silih berganti. Para santri tidak lagi berani tidur dekat ruangan itu. Bahkan Hafiz, yang dikenal paling berani, mengaku melihat bayangan hitam mengintip dari balik celah pintu, bayangan dengan dua mata merah menyala, menatap penuh dendam. Di sisi lain, Ikdam kecil semakin sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk yang sama, ia berada di ruangan gelap, sendirian, dan dari dalam kegelapan terdengar suara tangisan bayi, jeritan perempuan, dan tawa Ki Jagat Geni. Ia selalu bangun dengan keringat dingin, lalu duduk merenung di bawah cahaya lampu masjid. Bayangan itu semakin dekat, Guru, bisiknya lirih kepada mimpi-mimpinya sendiri. Ia tahu bahwa waktu terus mendekat, dan apa yang dulu dipendam dalam batu kini mencari tubuh baru untuk kembali hidup. Suatu malam, saat Ikdam berjalan ke ruang penyimpanan bersama Raffi, mereka mendapati kotak besi itu terbuka. Tidak ada yang memegang kunci, dan tidak ada tanda-tanda dibuka paksa. Namun, serpihan batu merah itu kini mengambang di tengah ruangan, diselimuti pusaran asap hitam tipis. Jangan mendekat, teriak Raffi, namun Ikdam justru melangkah maju. Matanya terpaku pada batu itu. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ditarik, seperti dua kutub magnet yang dipaksa bersatu. Batu itu berbisik padanya, bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Jika kau adalah terang, maka biarkan aku menjadi bayang-bayangmu, begitu getarannya di dada Ikdam. Ia jatuh terduduk, menggigil. Tangannya memegang kepala, dan tiba-tiba wajahnya memucat. Raffi buru-buru menarik tubuhnya menjauh, memeluk anak itu sambil membaca doa perlindungan. Tapi dari sudut ruangan, asap tipis membentuk wajah Ki Jagat Geni, menyeringai dan berbisik, ia anakmu kini. Seperti kau dulu murid dari cahaya, maka ia adalah murid dari gelap dan terang. Keesokan harinya, pesantren gempar. Beberapa kitab kuno ditemukan terbuka sendiri, halaman-halamannya terbakar dari tengah. Air kolam wudhu menghitam sementara langit di atas pesantren terus mendung, tak pernah terang penuh. Para santri mulai cemas, beberapa bahkan hendak pergi. Tapi Hafiz menenangkan mereka, jika kita lari, maka kita membiarkan kegelapan ini tumbuh tanpa lawan. Kita berdiri di sini, bukan karena berani, tapi karena Gus Ikdam pernah percaya bahwa cahaya selalu ada jalannya. Ikdam sendiri mengurung diri selama 3 hari. Dalam kesendiriannya, ia mendengar suara-suara dari masa lalu. Ia melihat bayangan Gus Ikdam dalam cermin, menatapnya lembut dan berkata, kau tidak dipilih untuk menang. Kau dipilih untuk bertahan, karena dari ketahananmu, akan lahir generasi yang kuat. Air mata Ikdam jatuh perlahan, dan dalam mimpinya malam itu, ia melihat sebuah pintu emas terkunci di dalam hatinya sendiri. Di balik pintu itu, cahaya berkedip, terkurung, menunggu dibebaskan. Dan malam keempat,
Ikdam keluar dari kamar, berdiri di hadapan para santri yang sudah menunggunya. Di keningnya mulai tampak titik cahaya yang pernah dimiliki Gus Ikdam. "Aku bukan Gus Ikdam," ucapnya dengan suara tegas. "Tapi aku membawa cahayanya, dan aku juga membawa bayangannya. Jika ini takdirku, maka aku tidak akan melarikan diri. Aku akan menjadi tembok, seperti beliau, bahkan jika harus retak." Malam itu, para santri tak berkata sepatah pun. Mereka hanya menunduk, dan bersiap untuk perang gelap yang akan datang. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan asap dupa yang belum sempat padam. Pesantren, cahaya abadi tampak berbeda malam itu. Tenang di luar, tapi gaduh dalam jiwa para penghuninya. Ikdam, bocah yang kini jadi tumpuan harapan dan ketakutan, berjalan perlahan menuju ruang meditasi tempat Gus Ikdam dahulu sering berdiam. Di tangannya tergenggam pecahan kecil batu merah yang kini tak bisa lagi disimpan dalam kotak besi, seolah sudah menyatu dengan dirinya, menolak terpisah. Saat Ikdam duduk dan memejamkan mata, dunia seolah berbalik. Ia tersedot ke dalam ruang batin yang dalam, sunyi, dan gelap. Di tengah kehampaan itu berdiri sebuah pintu besar berwarna emas, mengambang tanpa dinding, terkunci oleh cahaya yang saling melilit. Di baliknya, terdengar suara gaduh, jeritan, tangis, dan bisikan doa bercampur menjadi satu. Di hadapannya, dua sosok muncul, satu menyerupai Gus Ikdam, satu lagi menyerupai Ki Jagat Geni, namun wajah keduanya sama, wajahnya sendiri. "Inilah warisanmu," kata mereka bersamaan. Ikdam tersentak, tak bisa berkata apa-apa. Sosok Gus Ikdam berkata, "Kau harus memilih, membuka pintu untuk cahaya, atau membiarkan bayangan mengambil alih." Tapi sosok Ki Jagat Geni tertawa kecil, "Atau kau bisa menjadi keduanya. Bukankah dunia butuh keseimbangan? Tanpa gelap, kau takkan tahu apa itu terang." Dada Ikdam sesak, seperti terhimpit dua dunia. Ia mengerti sekarang, warisan itu bukan hanya ilmu, tapi takdir. Sebuah garis darah spiritual yang membawa beban dua kekuatan yang selama ini saling bertarung. Sementara itu, di dunia nyata, Raffi dan Hafiz berkumpul bersama para santri senior. Mereka membaca tanda-tanda langit yang makin aneh. Burung gagak kembali muncul, air sumur mengering, dan suara gamelan terdengar dari arah barat setiap malam. "Ini bukan sekadar gangguan, ini pembuka," kata Hafiz tegang. Jika Ikdam membuka pintu itu tanpa kesiapan, maka bukan hanya dirinya yang hancur, tapi seluruh pesantren ini, bahkan negeri ini. Maka, mereka mulai membentuk lingkaran doa, bermalam-malam membaca hizib dan wirid penjaga. Di ruang batin, Ikdam menggigil. Tangan kecilnya menyentuh gagang pintu emas. Detak jantungnya tak lagi seperti anak kecil, terdengar seperti guntur. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena sadar, apapun yang ia pilih akan membawa pengorbanan. Ia bisa menutup pintu itu selamanya, dan hidup dalam ketenangan, tapi cahaya yang terperangkap di dalam takkan pernah keluar. Atau ia bisa membukanya, dan mungkin kehilangan dirinya sendiri. Dalam sekejap, ia teringat pada pesan terakhir dari mimpinya, yang memilih bukan tubuh, tapi jiwa yang siap disakiti. Dengan napas berat, ia membuka pintu perlahan. Cahaya menyilaukan menyembur, tapi di sela-sela cahaya itu, bayangan hitam ikut menyusup. Sosok Gus Ikdam dan Ki Jagat Geni melebur, lalu menghilang. Kini hanya ada Ikdam, berdiri sendiri di ruang putih itu, tubuhnya melayang, matanya terbuka namun kosong. Di dunia nyata, tubuhnya terangkat beberapa inci dari lantai ruang meditasi, diselimuti cahaya dan bayangan yang saling menyelimuti. Para santri berhamburan, menyaksikan fenomena yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Ketika cahaya itu meledak, suara tangisan terdengar dari langit. Suara yang memilukan, seperti ribuan jiwa menyesali sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Tubuh Ikdam jatuh lemas, namun di wajahnya tak ada luka. Hanya satu hal yang berbeda, di dahinya, cahaya dan bayangan bersatu menjadi satu simbol, lingkaran separuh terang, separuh gelap. Warisan itu telah terbelah, dan kini bersatu dalam dirinya. Tapi apakah ia akan mampu menanggungnya? Atau akan hancur perlahan, seperti mereka yang terdahulu? Malam itu, langit di atas pesantren cahaya abadi berubah menjadi kelam pekat, seakan bintang-bintang pun takut menatap bumi. Ikdam terbangun dengan tubuh gemetar, namun tidak karena dingin. Di sekelilingnya, udara terasa berat, penuh dengan bisikan yang tidak berasal dari dunia ini. Di dalam hatinya, ada suara yang tidak ia kenal, bukan milik Gus Ikdam, bukan juga Ki Jagat Geni,
tapi sesuatu yang baru, sesuatu yang lahir dari percampuran keduanya. "Waktumu 3 malam," bisik suara itu, "untuk memilih siapa kau sebenarnya." Esok harinya, Ikdam tidak keluar dari kamarnya. Setiap yang masuk, entah Raffi atau Hafiz, selalu ditolak dengan tatapan kosong. Ia duduk di sudut ruangan, menatap tangannya sendiri yang kini memancarkan kilatan cahaya di sela jari, namun juga diselingi urat-urat hitam yang menjalar perlahan. Setiap malam, ia didatangi dalam mimpi oleh 3 sosok berjubah kelam, masing-masing membawa cermin. Di malam pertama, ia diperlihatkan masa depan, dirinya duduk di takhta cahaya, dikelilingi ribuan murid, namun di matanya tak ada kebahagiaan, hanya kesepian abadi. Malam kedua datang lebih dingin dari biasanya. Sosok kedua memperlihatkan masa lalu, Gus Ikdam muda, saat pertama kali menemukan kitab rahasia warisan para wali, dan bagaimana ia nyaris terjerumus dalam kesombongan karena ilmu yang ia miliki. "Setiap cahaya, punya bayangan," ujar sosok itu. "Dan setiap bayangan, hanya butuh satu luka kecil untuk menjadi tuan." Ikdam menangis dalam tidurnya malam itu, menyadari bahwa warisan bukan hanya kehormatan, tapi juga kutukan yang menanti kelengahan. Malam ketiga tiba, dan sosok terakhir muncul tanpa wajah. Ia memperlihatkan pilihan yang tersisa, Ikdam dewasa, berjalan sendiri di hutan, tanpa nama, tanpa pesantren, tanpa santri. Tapi